dan 10 hari kemudian bisa accepted gitu. Dan lagi-lagi ini tanpa keluar uang Rp1 pun, alias gratis gitu untuk publish di jurnal ini gitu. Jadi saya cuma ingin sharing bahwasanya ya single subject research pun yang subjeknya cuma satu orang, tapi ketika dia bisa mendeskripsikan dengan kekhasannya itu kenapa memilih hal tersebut dan bisa menjelaskan dengan sangat representatif prosesnya, bukan tidak mungkin gitu bisa mendapatkan pengakuan dengan diterbitkan di jurnal yang bereputasi gitu di Scopus di level Q3 SJR 0,3 dan gratis tanpa keluar uang Rp1 pun untuk publish di jurnal tersebut gitu. Sebagai catatan, jurnal ini cukup banyak revisinya karena prototipe awal itu sekitar 15 halaman, terus jadinya itu sekitar 18, dan ketika publish ini teman-teman lihat kalau dari jumlah halaman ini berarti dia publish lebih kurang 9 30 300 21 sekitar 23 halaman jadinya. Dia dari 15 halaman menjadi 23 halaman. Jadi peningkatannya hampir 8 halaman sendiri gitu. Karena emang revisinya cukup detail dan perbaikannya kalau saya tidak salah 2 kali atau 3 kali. Tapi karena tadi prosesnya cepat kita lakukan eksekusi, alhamdulillah dalam waktu lebih kurang 10 hari bisa dinyatakan diterima gitu artikel ini. Jadi ini satu bentuk rekognisi juga gitu. Selanjutnya ini yang baru-baru juga kalau ini S2, seperti saya bilang tadi ini kan levelnya S2. S2 dia mulai mengembangkan. Nah di sini dia mengembangkan lembar kegiatan siswa, lagi-lagi menggunakan PMRI atau pendidikan realistik gitu, pendekatan yang digunakan. Ini baru juga tahun 2020 bulan Juli kemarin baru publish. Ini Heriadi, ini anak S2. Kebetulan setelah lulus S2, alhamdulillah dia langsung penempatan di STKIP Melayu di Melawi, mohon maaf. Jadi dosen dia di sana. Makanya saya bilang beliau untuk menggunakan afiliasi kampusnya saja karena nanti harapannya dia bisa pakai untuk jabatan fungsional dia sebagai dosen baru di sana gitu. Jadi ini bukti lagi-lagi ketika level S2 dia bisa mulai mengembangkan, lagi saya bilang dia menggunakan design research tapi tipenya development studies, mengembangkan lembar aktivitas dan alhamdulillah bisa diakui publish di jurnal ini Axioma Sinta 2. Oke. Ini juga baru-baru Oktober 2020 tapi Agustus atau Juli kemana sudah publish online. Ini di ya sahabat kita juga, PTM juga dari Muhammadiyah Surakarta, Jerman Edu, ini Sinta 2, ini masuk bimbingan saya tesis, dia bisa publish di sana gitu. Jadi menggunakan learning trajectory, mendesain pembelajaran lingkaran, konteksnya adalah biang lala gitu atau Ferris wheel. Jadi kalau di level S2 saya banyak mempush mereka untuk the level development study atau yang desain tipe validation studies. Teman-teman bisa lihat historinya, papernya diterima 25 Mei, diterima dengan revisinya 23 Juni, 7 hari kemudian tanggal 30 baru dinyatakan diterima gitu, accepted. Publish online-nya 16 Juli gitu. Dan pada regulernya bulan Oktober. Jadi dia ini bisa terbit lebih awal gitu ya, alhamdulillah. Karena prosesnya sudah kita lewatin semuanya. Lagi-lagi ngomongin RME, pakainya design research. Itu sedikit dari sisi publikasi, ini dari sisi buku. Nah, jadi produknya itu riset tadi bukan hanya di level publikasi karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal mau akreditasi Sinta 2 karena emang saya levelnya minimal di tahapan itu, atau yang terindeks Scopus gitu misalnya di level Q3 dan lain sebagainya. Dari sisi lain ada juga produk berupa buku. Nah, ini buku-buku hasil riset anak-anak. Ini S2. Ini dari tesisnya kita kembangkan jadi buku. Dia mengeksplorasi budaya Surakarta untuk mengembangkan soal tipe Pisa. Ini yang dieksplorasi budaya Jeparanya untuk Pisa lagi.
Dan ini anak S1, si Irma ini, dia fokusnya ke budaya Yogyakarta. Jadi kita pakai nama etnomatematiknya yang kita jelaskan di sini. Ini sedikit karya yang dihasilkan anak-anak. Saya di sini hanya mendampingi mereka untuk menunjukkan atau biar mereka mendapatkan pengakuan terhadap hasil-hasil riset mereka, baik di level jurnal atau di level buku gitu. Terus what next gitu? Bagaimana selanjutnya gitu? Itu kan kondisi yang kita lihat pada masa sebelum pandemi, dan itu hasil risetnya. Dan ketika masa pandemi, trennya ke arah sana semua, ke online semua. Selanjutnya mau seperti apa gitu kitanya? Sebagai seorang peneliti, kita harus konsisten dong. Kita harus punya sikap. Apakah kita bertransformasi menjadi online juga, atau kita bertransformasi untuk, tadi saya bilang, mendefinisikan kembali karakteristik atau definisi-definisi terkait treatment-treatment yang selama ini kita dalami, atau mengkonstruksi kembali tahapan-tahapan dalam pengumpulan data penelitian yang nanti korelasinya ke metode penelitian untuk menjawab permasalahan yang kita hadapi sekarang. Itu yang menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu, di bagian terakhir ini, slide terakhir dalam konten materi saya pengen sharing ke teman-teman bagaimana saya pribadi mencoba untuk mendefinisikan kembali atau merekonstruksi kembali penelitian pendidikan matematika yang selama ini saya lakukan, yang harapannya juga nanti bisa teman-teman adaptasi atau teman-teman adopsi untuk menyesuaikan terhadap riset teman-teman. Kalau mungkin dari awal dulu teman-teman risetnya sudah fokusnya ke distance learning atau mungkin ke e-learning, ya alhamdulillah sekarang makin bisa diperdalam lagi gitu karena emang udah passionnya di sana. Tapi kalau yang passionnya bukan di sana, bagaimana? Apakah kita harus mengganti ke arah sana atau kita tetap di passion kita, namun kita definisi ulang gitu atau kita mengkonstruksi ulang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Di sini, bagaimana kita menghadapi era new normal? Ini yang saya lakukan. Ada 3 item lagi-lagi yang mau saya ceritakan. Pertama, bagaimana kita mendefinisikan kembali tentang pendidikan matematika itu. Apa itu? Pertama, bagaimana kita mendefinisikan instruction atau bahan-bahan ajar atau cara mengajar atau pendekatan pembelajaran yang baru gitu. Seperti contoh ini, dalam RME itu ada item yang menyatakan tentang interaktivitas, yang mana terjadi interaksi antara guru dengan murid dalam proses pembelajarannya, apakah itu nanti diskusi atau tanya jawab atau berbagi sharing idea. Tapi ketika dalam online seperti apa nanti itu gitu? Bagaimana karakteristik itu muncul gitu dalam proses pembelajaran? Contoh bagaimana guided reinvention misalnya, misi untuk menemukan kembali itu ketika dalam face to face itu kelihatan sekali, mulai dari mimik wajahnya ketika dia tidak mengerti menjadi mengerti dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam online, bagaimana kita melihat proses itu? Nah, itu apakah kita bisa mendefinisikan kembali hal itu sedemikian sehingga lebih mengeneral dan lain sebagainya? Itu yang saat ini menjadi concern dari saya. Dan mungkin juga ini bisa menjadi ide-ide baru buat teman-teman kalau mau improving di bagian itu. Yang bagian kedua, bagaimana kita mendefinisikan kembali proses pembelajarannya gitu. Kalau pertama tadi pendekatan pembelajaran, pendekatan pengajaran sama instruction-nya atau bahan ajarnya, sekarang bagaimana dengan proses pembelajarannya? Itu mungkin kita bisa definisikan kembali dari yang ada, apakah dikembangkan, namanya juga kan social science kan berkembang ya dari hari ke hari, jadi kita bisa tapi tidak menghilangkan esensi atau core dari karakteristik awalnya gitu. Nah, itu kalau bagi teman-teman yang tidak ingin pindah ke lain hati, tapi tetap fokus ke riset yang selama ini dilakukan dengan penyesuaian dengan kondisi yang ada saat ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengevaluasi prosesnya. Ini juga menarik gitu. Bagaimana proses evaluasinya yang selama ini bisa mungkin secara langsung, sekarang secara tidak langsung. Tapi bagaimana kita menjamin kevalidan dari data yang kita dapatkan dari proses evaluasi tersebut gitu. Kalau misalnya kita pakai
lewat Google Form misalnya, atau lewat classroom gitu, pakai timer dan lain sebagainya. Kita bisa yakin nggak kalau yang mengerjakan itu dia? Bagaimana kita tahu kalau dia yang mengerjakan? Itu kan butuh mungkin treatment tertentu atau definisi tertentu dalam proses evaluasi tersebut. Poin kedua adalah bagaimana kita merekonstruksi si penelitiannya gitu. Kalau yang tadi yang kita definisikan adalah proses pembelajarannya atau treatmentnya, yang bagian kedua adalah kita merekonstruksi proses penelitian. Ini lebih ke tahapan-tahapan atau prosedur dalam mengumpulkan data penelitiannya gitu. Kalau selama ini data penelitian jelas ya, kalau di desain ada preliminary eksperimen, preliminary design, teaching eksperimen, retrospeksi analisis, atau kalau misalnya pakai valid development studies, ada one-to-one expert review, small group, ada field test gitu dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana? Apakah prosedur tersebut bisa lebih digeneralisasikan atau nanti dipotong bagian ini? Itu yang menjadi concern kita bersama gitu, agar kita bisa mendefinisikan ulang, merekonstruksi ulang. Bagian kedua, bagaimana kita melakukan proses risetnya gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Proses risetnya seperti apa yang kita bisa kita adaptasi, kita modifikasi atau kita konstruksi kembali melihat kondisi sekarang ini. Dan terakhir, bagaimana kita menganalisisnya. Bagaimana menganalisis si proses tahapan dari pengumpulan data itu, terus menyimpulkan dari hasilnya itu bagaimana. Karena menurut saya, kalau pengambilan data via Google Form itu untuk angket atau kuesioner, itu biasanya kayaknya sih tinggi sekali gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan kalau yang mengisi itu sungguh-sungguh misalnya. Atau yang mengisi itu ya benar-benar orang yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik partisipan yang kita buat gitu. Nah, itu mungkin butuh hal-hal seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya ini. Kita akan menemukan suatu model penelitian yang baru dalam bidang, kalau saya di pendidikan matematika. Apa itu? Ada new teaching and learning approach, ada new research model, dan terakhir new research publication. Nah, jadi poin ketiga juga ini menarik. Bisa jadi ya, karena sekarang itu semuanya serba digital, jangan-jangan nanti penulisan paper pun udah nggak harus secara tertulis lagi. Bisa juga dengan model video misalnya. Publish jurnal ini, tapi versinya video gitu. Itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif gitu. Bagaimana video itu bisa menjadikan publikasi baru gitu. Kan selama ini mungkin teman-teman tahu ya, kayak media YouTube itu kan sedang tren-trennya saat ini gitu. Bisa juga nanti kita buat misalnya YouTube yang ilmiah gitu, di mana kajian di dalamnya itu bersifat hasil-hasil penelitian atau riset gitu. Itu mungkin nanti model-model baru yang bisa kita dapatkan. Namun, ada namunnya, untuk membentuk semua itu tidak sesuatu yang berdasar gitu. Butuh proses yang panjang gitu. Apalagi bagi orang-orang yang mungkin seperti saya tadi sudah fokus ke suatu bidang ilmu gitu. Itu makanya hal itu menjadi catatan tersendiri. Makanya di sini saya ingin sharing ke teman-teman bagaimana riset itu sustainable gitu, berkelanjutan gitu. Jangan tadi sudah kita fokus ke A, namun karena satu dan lain hal, terus tiba-tiba jadinya pindah ke B gitu. Itu kan sangat disayangkan gitu, harus memulai dari yang baru lagi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa berbicara dari yang biar penelitian kita berkelanjutan gitu. Nah, apa saja yang bisa saya sharingkan? Pertama di sini, studilah yang berkelanjutan. Kalau teman-teman yang S1 selesai, lanjutlah S2. S2 selesai, lanjutlah S3. S3 yang selesai, postdoc misalnya kalau ada kesempatan. Selesai postdoc, ikut lagi short course gitu. Apa maksudnya? Biar teman-teman bisa fokus pada kajian bidang ilmu yang kita ambil selama masa studi tersebut gitu.
Dan lagi-lagi untuk memutuskan itu, ya istiqomah itu sulit emang sih. Karena ya biar kita bisa concern gitu untuk bidang kajian tertentu itu. Nah itu tapi ini masih debatable ya. Mungkin teman-teman ada juga ya, S1 pengennya ini, S2 pengennya itu, S3 pengennya yang lain lagi, nanti postdoc-nya beda lagi, ya sesuai apa ya kondisi seperti apa gitu. Ya itu kembali ke pribadinya masing-masing. Tapi kalau saya bisa kasih saran, kalau kita benar-benar fokus di suatu bidang kajian tertentu, ya alangkah menariknya karena emang kita bisa konsisten di situ. Nanti kan kita tinggal sesuaikan ketika kondisi sekarang ini apa yang kita isi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah setelah kita fokus di situ, ya lakukanlah kajian yang komprehensif gitu. Baca, belajar, detail, mendalam, apa sih tren yang bidang yang kita gelutin itu gitu. Tapi pertama kita harus yakin dulu, ini sesuai nggak dengan passion kita gitu. Kalau memang dulu studinya terpaksa gitu ya, lulus dengan status terpaksa gitu ya, atau status diridoi gitu misalnya, ya jadinya kurang dapat sense-nya gitu. Tapi ketika misalnya kita benar-benar emang seneng di situ, ini sebagai contoh, dulu ketika saya S3 itu juga proposal S3 saya yang untuk pendaftaran yang pas diwawancare itu saya pakai R&D. Nah, saya sampai beli 2 buku R&D, saya belajar, saya buat proposal itu. Nah, dan ketika seleksi wawancaranya saya ini dan alhamdulillah saya keterima. Tapi dalam perjalanan saya cuma butuh waktu sekitar berapa ya? 1-2 bulan gitu untuk mengkaji itu. Kok kayaknya passion saya nggak di sini gitu. Karena kan pada saat itu ya UPI ya lagi mulai ngetren kan R&D gitu kan. Nggak di situ. Ya saya banting setir. Saya S2 saya belajar desain riset. Kenapa saya nggak pakai desain riset aja gitu. Ternyata ya saya nggak mau R&D lagi, saya pakai desain research, dan saya konsultasi sama supervisor saya, Profesor Y.S. Kusuma, dan beliau sangat open-minded sekali gitu. Rudy, saya juga belum tahu ini barangnya seperti apa. Bisa nggak saya dikasih buku-bukunya? Wah, saya senang sekali beliau bilang begitu. Saya cetak bukunya Arthur, Van de Acker, bukunya Van de Acker sama bukunya Plum and Niven. Saya cetak, saya kasih ke beliau, ya udah kita selama bimbingan lebih ke diskusi gitu, diskusi tentang metode penelitian ini, bagaimana kajiannya dan lain sebagainya. Dan ya alhamdulillah ketika saya lulus di sana, dan saya orang pertama dan satu-satunya yang menggunakan design research sebagai research methodology dalam disertasi saya. Itu alhamdulillah diakui oleh beberapa guru besar di sana, dan sekarang sudah mulai menjadi tren gitu. Jadi ketika ada yang baru-baru mau daftar, dia pakai desain. Profesor saya tuh coba pakai desain research kemarin, Pak Ruli begini-begini. Akhirnya ya Mas itu kontak saya dan lain sebagainya. Jadi seneng gitu. Ya saya mungkin salah satu pernah baca gitu ya. Kalau kita tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama gitu agar kita dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi sekarang sudah mulai banyak nih followernya gitu dari UPI yang mulai tentang desain research gitu, karena kita yang pertama membawa dan memperkenalkan hal tersebut. Jadi saya harap teman-teman juga sampai ke level itu gitu. Jadi kita punya something new and something different yang melekat di diri kita, yang itu jadi dikenal orang karena itunya gitu. Yang ketiga, setelah kita melakukan kajian, jangan lupa diteliti. Buat rancangan penelitian, buat timeline penelitian. Ini mungkin kalau kaitannya dengan hibah, teman-teman sudah bisa mulai memeta-metakan gitu. Ini tahun ini mau yang penelitian multi years misalnya, tahun pertama mau ngapain, kedua ngapain. Buat itu, buat target penelitiannya. Terus dan terakhir adalah ditulis gitu. Jadi kalau setelah selesai penelitian tidak ada tulisan, bagi saya itu sayang sekali gitu. Jadi datanya itu buat apa gitu, hanya sebagai melengkapi laporan penelitian. Saya rasa sangat sayang sekali. Setelah selesai diteliti, tulis dalam bentuk karya ilmiah gitu. Langkah selanjutnya adalah bangun komunitas. Bangun komunitas, ikut seminar, konferensi, kajian-kajian yang sesuai dengan bidang ilmu kita gitu. Tujuannya apa? Diseminasi. Kenapa diseminasi? Disitulah kita dapat feedback, dapat perkembangan keilmuan kita seperti apa. Kalau di desain itu tiap tahun tuh ada
ada conference-nya namanya CDR, Southeast Asian Design Research. Tahun ini harusnya di Surabaya, di UNESA, cuman karena COVID ini ditunda jadinya. Padahal disitulah sebenarnya kita bisa sharing gitu. Kalau di level dunia tahun ini harusnya di Shanghai ada ICME, di ICME itu ada satu apa ya istilahnya paralel kelasnya tentang RME tadi itu gitu, dan ada yang tentang desain riset juga gitu. Ya sebenarnya ya alhamdulillah saya keterima juga, cuman ya karena kondisi seperti ini ya dibatalin juga kan ke kegiatan ICME itu. Jadi carilah conference atau kegiatan yang benar-benar kita ketemu komunitas kita di sana gitu. Itu akan sangat menarik sekali. Jadi kita tahu perkembangan riset kita sudah sampai di mana saja gitu. Nah, ketika ini terjadi, makanya kita bisa tadi di slide sebelumnya kita bisa mendefinisikan kembali, kita bisa mengkonstruksi kembali. Karena pada prinsipnya definisi, konstruksi tadi itu kan kesepakatan dari orang-orang yang emang expert di bidang tersebut, dan kita sudah mendiskusikannya dengan kejadian-kejadian yang ada itu, maka ada kebaharuan-kebaharuan lagi, ada penyesuaian kembali gitu. Nah, di sini butuhnya komunitas tadi. Gitu. Kalau kita cuma ngomong sendirian saja, ya siapa yang percaya gitu. Emang kamu siapa gitu? Mana buktinya? Tapi kalau kita berbicara secara komunitas yang sudah diskusi bersama-sama, itu mungkin bisa menjadi apa ya? Temuan-temuan baru lagi gitu. Bisa menjadi definisi-definisi yang baru kembali. Dan terakhir adalah kolaborasi. Nah, di sini yang penting. Jadi, lakukan kolaborasi research dengan sejumlah pakar-pakar, apakah di dalam, di luar negeri. Saya akan memberikan contoh bagaimana anak bimbingan saya yang S1 itu, saya sudah ajak dia untuk berkolaborasi dengan kolega saya kebetulan yang dari luar negeri, karena selama ini saya yang ngebimbing, tanda kutip ya, membantu bimbingan-bimbingannya beliau. Sekarang gantian, anak saya minta dong dibimbing juga sama dia gitu, dan alhamdulillah hasil publikasinya juga bagus gitu. Jadi kolaborasi ini gitu. Dan banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa berkolaborasi yang niatnya emang win-win solution gitu. Apakah kita belajar dengan mereka atau mungkin sebaliknya gitu. Di sinilah hal pentingnya. Inilah karya saya S1, S2 dan S3. Ini skripsi saya, ini tesis saya, disertasi saya. Bagi saya ketiga hal ini suatu masterpiece gitu. Bagi saya gitu. Karena ya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sekali gitu. Dan saya sangat menguasainya gitu. Akibatnya apa, ketika anak-anak bimbingan saya pengen belajar, saya tidak pernah sungkan untuk meminjamkan produk ini kepada mereka sebagai contoh. Begini loh cara menuliskan, begini loh cara mengkonstruksi latar belakang, begini loh cara. Karena bagi saya tadi saya sudah membuat ini dengan jeripayah yang luar biasa. Alangkah sayangnya kalau cuma hanya disimpan gitu, tidak bisa memberikan contoh kepada anak-anak bimbingan saya. Ini saya ikut tahun lalu, pertengahan tahun lalu saya ikut summer school di Utrecht University, yang akhirnya saya bisa berangkat ke sana. Kalau Mbak Puri ini sudah pernah ke sana, namun nanti saya akan kasih catatan kenapa ini sangat sangat berkesan bagi saya. Saya akan ceritakan di sesinya. Ini saya untuk mengupgrade pengetahuan saya tentang RME dan desain riset tersebut. Ini namanya Michiel Dorman. Ini saya belajar dari orang-orang yang selama ini saya hanya baca papernya, saya hanya baca bukunya, tapi saya berkesempatan untuk belajar langsung. Ini Martin Kin, ini Paul Drivers, kebetulan saya dapat langsung. Jadi selama di kelas saya banyak senyum-senyum, karena mungkin secara materi, saya sudah sejak 2010 saya belajar tentang itu gitu. Tapi ketika yang ngomong langsung, yang punyanya gitu loh, yang emang orang yang itu, ya rasanya tetap beda gitu. Ya, suatu kebahagiaan bisa bareng-bareng dengan belajar dengan mereka. Nah ini mungkin nggak tahu apakah ini pas kesamaan atau enggak. Jadi ini profesor saya bilang tadi namanya Prof. Julkardi, yang banyak menginspirasi saya. Ketika di Belanda, saya ketemu sama supervisornya profesor saya gitu. Jadi supervisor saya gitu. Jadi ini kakek guru lah. Namanya Jan de Lange. Dan tanpa disangka juga baju saya sama gitu dengan yang saya pakai, dan baju mereka sama juga gitu, sama-sama pakai baju biru gitu. Ya ini ketika saya tunjukkan ke profesor saya, bilang, "Loh, kok bisa sama Rul ini bajunya gitu." Dan ya ini namanya
Dan beliau adalah dulu supervisor saya, kakek guru. Itu suatu kebahagiaan dan kebanggaan mungkin yang sulit diungkapkan dengan kata-kata ketika kita bisa belajar langsung. Istilahnya kalau mungkin di agama tuh sanad keilmuannya itu dapat gitu loh, sampai ke sumber utamanya gitu untuk ilmu yang kita pelajarin. Ini beberapa conference, ini namanya ini profesor saya, Prof. Sujaya Kusuma. Kita pernah satu istilah panggung dalam conference tersebut. Ini para peneliti design research, ini sewaktu tahun lalu di 2019 di Santa Dharma. Ini ketemu sama Pak Hongki Yuli, ini ada Mbak Ida, ada Mas Sita Syahril, Prof. Zul, Prof. Ratu, Pak. Jadi ini para peneliti desain berkumpul gitu di suatu conference, dan emang conference itu kita buat untuk itu gitu. Itu senang sekali dapat ide-ide baru, riset-riset perkembangan riset terbaru dalam conference itu. Dan ini bentuk upgrade saya belajar lagi sama orang-orang top yang di bagian publikasi untuk bagaimana cara menuliskan hasil riset biar bisa publish di jurnal-jurnal yang top lah gitu. Belajar dari mereka. Ini tadi bentuk kolaborasi yang saya bilang tadi. Ini Irma Rizdianti, anak saya bimbingan saya S1. Ini saya penulis keduanya, dan ini Mas Syahril yang tadi saya bilang berkolaborasi untuk membantu paper anak ini bisa tembus. Ini di EO, ini tahun 2019, sekitar akhir tahun kayaknya. Ini Q3 dan gratis juga, bisa publish di jurnal ini gitu. Jadi pakai desain riset karena levelnya sudah ke arah. Lagi-lagi pakai permainan tradisional karena saya ingin mengangkat budaya Indonesia. Ya mungkin ini sedikit istilahnya summary lah gitu. Bagaimana kita menjadi seorang yang inspiring gitu ya, peneliti yang menginspirasi. Nah, langkah pertama adalah tadi selalulah upgrade diri dalam upaya untuk memantaskan diri gitu. Pantaskan diri. Ya sekolah sampai level yang paling tinggi gitu. Terus belajar dari ahlinya gitu. Yang emang kita concern di bidang tertentu, ya belajarlah. Kalau belum bisa belajar langsung sama orangnya, baca riset mereka, baca buku-buku mereka, dan lain sebagainya. Terus ini yang saya bilang tadi, kesimpulan di sini, small but powerful gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi mungkin ya tiap orang mungkin punya jalan yang sendiri-sendiri. Kalau saya lebih senang fokus pada satu bidang ilmu, pelajari secara komprehensif gitu. Jadi kita bisa mengembangkannya gitu. Yang ketiga tadi, jadilah suri tauladan yang menginspirasi. Kalau kita sudah dapat ini, kasih contoh gitu. Saya dapat masukan, kasih contoh. Tunjukkan prestasi, hal-hal yang bisa kita sharing ke mereka, belajar, sukses, dan bahagia bersama. Jadi ya kolaborasi riset itu ya jangan senang sendiri-sendiri, tapi tadi bahagia secara bersama-sama. Kita belajar bersama, sukses bersama, dan sebagainya. Itu kira-kira tim yang bisa dikembangkan. Jadi kan kalau misalnya ngajuin hibah itu juga asalkan tidak bisa sendiri-sendiri ya, tapi tim gitu. Makanya kita bisa menjadi yang menginspirasi lah untuk teman-teman. Ini beberapa saya ambil dari ini KM Everton. Ini teman-teman bisa cek di sini di source-nya flick.com. Ini saya dapat dari Facebook-nya Dr. Sunu dari UGM. Ini baik, menarik menurut saya. Mungkin teman-teman bisa pelajari. Ini tinggal 2 slide lagi. Did you know, katanya, untuk mendokumentasi science, publish the research di academic journal, bukan di YouTube gitu. Ini mungkin sedikit meledek yang kasus kemarin, masalah penemuan obat COVID itu mungkin ya. Caranya seperti apa? Dia bilang riset yang baik itu ya dimulai dari ini rigorous proses yang luar biasa gitu. Dia akan menjelaskan item per item. Pertama, dari sekolah. Tadi sebenarnya saya bilang di awal ya. Jadi ikutlah sekolah S1, S2, S3, kalau butuh lagi postdoc gitu, atau summer school dan summer course. Intinya kita emang layak berbicara
karena kompetensi kita di bidang tersebut. Makanya kemarin ketika saya diamanahi untuk sharing berbagi di sini, saya bilang ya saya akan cerita tentang bidang keahlian saya itu di bidang pendidikan matematika gitu. Tidak mungkin saya berbicara tentang sosial humaniora, itu saya tidak expert di situ gitu. Kurang bijak aja ketika saya membicarakan sesuatu yang saya sendiri tidak lebih tahu dari yang berbicara, takutnya yang bertanya nantinya gitu. Kira-kira seperti itu. Terus bagaimana kita melakukan research gitu. Conduct research, could be gambar dan seterusnya. Mulai menuliskan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kita harus baca banyak paper untuk mereview. Metodenya juga harus jelas, tahapan-tahapan yang bisa diikutin, gambar, tabel, dan seterusnya. Setelah itu, submit ke jurnal yang reputed gitu. Penting dikatakan jurnal predator publish fake or low quality science. Making sure that journal is listed in the trusted database like PubMed, kalau ini karena bidang dia kesehatan, di PubMed, kalau kita mungkin di Scopus atau di WOS gitu. Jadi hindari jurnal-jurnal yang predator. Ciri-cirinya dia akan cerita nanti agak sedikit ngeledek mungkin ya. Ini di slide berikutnya ini. First check. Jurnal editor akan ngecek papernya kita itu memenuhi standar mereka atau enggak gitu. Dan ini bilang, for the top journal like Science, 80% of paper are rejected. Jadi kalau untuk bidang kita ya mungkin ya 60-70% lah masih di reject di awal gitu. Makanya kita buat paper kita yang lolos lah minimal. Ini. Peer review. 2-3 cross review ya. You don't know the reviewers and they only know you. Jadi biasanya double blind. Jadi tidak ada yang saling tahu. Nah, dan ini biasanya, dan ini juga pengalaman saya, kalau teman-teman diterima papernya, mostly atau kebanyakan pasti major revision. Seperti saya bilang tadi kan, awalnya 15 halaman, ketika publish jadi sekitar 23 halaman. Jadi penambahannya hampir 8 halaman sendiri, karena emang revisinya banyak sekali. Dan ini, kalimat ini bagus ini. Dan nggak mungkin katanya, kalau pertama kali submit langsung accepted gitu. Jadi, atau accepted with minor revision yang hanya ngomongin tentang template dan lain sebagainya, tidak substansi. Kalau teman-teman submit ke jurnal X misalnya, baru submit langsung accepted gitu, atau accepted with minor revision yang cuman kecil-kecil gitu, ya walaupun dia terlihat Scopus, ya dipastikan ya itu jurnalnya ya belum begitu baik lah, dan hati-hati kalau saya lebih menyarankan ke arah sana gitu. Baru submit, langsung accepted dan disuruh bayar sekian dolar gitu, itu hati-hati kalau saya lebih menyarankan. Nah, setelah itu major revision ya kita revisi, nambah data dan seterusnya. Seperti saya bilang tadi kan, 15 halaman bisa jadi 23 halaman ketika sudah terbit. Baru kita submit lagi ke dia, ke jurnalnya untuk masuk ke ronde berikutnya. Mudah-mudahan di berikutnya lebih banyak yang menerima. Ini 3 diterima, 1 tolak gitu. Dan terakhir bisa accepted gitu. Ya kata dia ya jurnalnya bagus itu ya penulis itu ya nggak bayar gitu, gratis lah gitu. Bukan kita bayar yang cukup mahal untuk publish jurnal. Kira-kira begitu dari saya. Terakhir, terima kasih. Dan ini sedikit mungkin yang tadi saya cerita. Jadi ketika saya berangkat belajar Kutrah itu saya bilang, ya alhamdulillah butuh waktu lebih kurang 9 tahun untuk menjaga mimpi itu agar dapat belajar langsung di sini. Mungkin ini yang dinamakan the power of dream. Semoga semua penuh bermanfaat. Sebagai catatan teman-teman, tahun 2010 itu saya ada kesempatan untuk belajar di sini gitu. Tapi karena satu dan lain hal, saya tidak jadi berangkat. Mbak Puri itu tahu, Mbak Puri itu tahun 2009, berarti 2010 masih di Belanda pada saat itu untuk belajar di Utrecht ini, di kampus yang sama. Tapi 9 tahun kemudian gitu, baru saya bisa ke sana gitu untuk belajar langsung dengan tokoh-tokoh atau orang-orang yang bidang kajiannya saya kagumi dan saya emang concern di bidang tersebut gitu. Jadi mungkin teman-teman semua juga seperti itu, mungkin dalam berproses ya. Jadi jangan patah semangat lah gitu, misalnya belum tembus di hibah ini atau belum publish tembus di jurnal ini gitu ya. Itu bagian dari proses gitu. Karena sebagai gambaran ya saya sendiri
butuh waktu 9 tahun gitu untuk bisa dapat kesempatan untuk belajar langsung di sini. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa sharing terkait apa yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ruli. Presentasi yang sangat menarik dan menginspirasi tentunya bagi kita Ibu Bapak dosen di UHK. Ibu Bapak. Ya, dari gambaran tadi kita bisa melihat bahwasannya bagaimana kita bisa membranding diri. Dari gambaran tadi kita bisa melihat bahwasannya bagaimana sehingga kita punya ciri khas kekhususan. Nah, terkait dengan seperti ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Berarti nanti kita akan berdiskusi ya gitu Pak Ruli ya. Pertama terkait dengan tadi saya cukup tertarik untuk mencari nih tadi ya. Jadi bagaimana sih kita bisa mencari tren penelitian spesifik yang khusus untuk terutama menurut kaitannya dengan isu-isu yang ada di Ristek BRIN. Kemudian isu-isu itu bisa berpotensi untuk bisa menghasilkan luaran baik Sinta maupun internasional. Tadi Pak Ruli menyampaikan cara-cara kita mulai mengenal atau mencari tren penelitian. Jadi mulai dari yang Scopus kita melihat apa yang menjadi tren untuk keilmuan kita atau keahlian kita. Nah, seperti itu. Mungkin juga bisa disampaikan Pak Ruli terkait dengan tadi Pak Ruli menyampaikan korelasi dari bidang pendidikan matematika. Nah, Bapak Ibu juga mungkin sudah bisa menangkap bagaimana tren itu untuk bidang sosial humaniora lainnya ya seperti FISIP ya, sejarah, pendidikan dan maupun PAI. Secara umum bisa kita contoh tren atau trik yang sudah dilakukan oleh Pak Ruli tadi. Ya, itu mungkin pembuka dari saya pertanyaan sebelum nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang lain, Pak. Silakan, Pak. Oke. Sebelumnya saya tanya, kalau dari UHAMKA sendiri punya akses nggak, Pak? Punya akun premium nggak untuk ngecek masuk ke database-nya Scopus? Ada kita, tapi tidak semua. Mungkin karena Bapak tadi ketua unit ya. Di kami juga ketua unit setahu saya bisa mengakses data untuk Scopus, Pak. Tapi secara pribadi kita tidak ada data, tidak bisa akses itu, Pak. Oke. Itu mungkin bisa memposisikan diri sebagai yang membantu mungkin teman-teman yang ingin mengecek ke database tersebut. Misalnya dari kalau maaf Pak, kalau itu berarti tidak bisa dari lihat ya Pak. Tren sekarang itu karena kalau akun biasa nggak bisa ya Pak ya. Bisa teman-teman mau menjadi reviewer di jurnal tersebut, yang paling gampang sih hilang, tidak bisa sort. Itu mungkin ya nggak bisa dengar lagi saya. Pertanyaan lagi ada nggak pertanyaan? Bisa di atas. Baik, halo Pak Bahar, mungkin bisa membuka speaker yang penanya. Mungkin ini Pak Saprul sudah angkat tangan untuk bisa bertanya langsung. Silakan Pak Bahar membuka Pak Saprul untuk bisa berkomunikasi.
di unmute, Pak. Oh iya, silakan kalau ada yang ingin berdiskusi. Tadi ada Pak Saprul untuk bisa berdiskusi. Ada sumber tanya pada Pak Ruli. Hilang lagi.